Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan saya, mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kita melanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya memberikan tugas kepada kalian semuanya untuk membaca artikel-artikel dan kemudian membuat review atau membuat komentar setiap pekan ganti, dimulai dari tema model-model penelitian pendidikan sampai ke model penelitian tasawuf atau filsafat. Selanjutnya pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat artikel atau membaca artikel dengan mudah, cepat, dan benar. Kita perlu merubah budaya dari membaca kata demi kata menjadi membaca cepat. Jadi membaca yang cepat itu tidak lagi mengandalkan membaca kata demi kata, karena itu membosankan. Nah, di pertemuan berikut sebelumnya saya juga sudah memberikan tips bagaimana membuat review tentang artikel, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menulis artikel ilmiah dengan mudah, cepat, dan benar. Pengetahuan kita tentang teknik ini saya kira dapat digunakan juga untuk bagaimana kita membaca sebuah artikel ilmiah. Bagaimana kita mencari sumber-sumber artikel ilmiah, di mana tempatnya, kemudian bagaimana cara kita mencari tema-tema yang menarik sesuai dengan yang ditugaskan kepada dosen. Saya akan memulai dengan membuat suatu kata tentang sebetulnya menulis itu mudah. Nah, menulis itu mudah. Nah, karena itu bagaimana supaya menulis itu mudah? Saya memberikan satu tips untuk membuat rencana paragraf. Jadi sebuah paragraf yang baik itu adalah yang setiap paragraf demi paragraf dalam tulisan kita itu memiliki kemiripan panjangnya atau kesamaan. Setidaknya pengalaman yang saya lakukan, yang saya miliki, pengalaman saya dalam menulis itu, satu paragraf itu terdiri dari 5 kalimat. Satu paragraf terdiri dari 5 kalimat. Panjang kalimat itu 20 sampai 25 kata. Itu termasuk kata sambung, misalnya dan, atau, dengan demikian, dan seterusnya. Usahakan dalam setiap kalimat itu merupakan kalimat sempurna, yaitu kalimat yang sudah terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, dan objek. Yang berikutnya kalimat pertama. Nah, jadi usahakan kalimat yang pertama itu merupakan kalimat inti yang mengemukakan gagasan pokok dari suatu paragraf. Sementara kalimat yang kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu merupakan penjelas atau argumentasi atau data pendukung supaya dapat menguatkan kalimat yang pertama tadi itu. Misalnya kalimat pertamanya, semua mahasiswa YN Tulungagung wajib mengikuti program madrasah diniyah. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, mahasiswa baru dikelompokkan menjadi 3. Yang kelompok pertama adalah mereka yang sudah memahami atau pernah mengikuti program diniyah, ditunjukkan dengan sertifikat madrasah diniyah.
Kelompok yang kedua bagi mahasiswa yang belum pernah mengikuti program diniyah. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah mereka yang belum memiliki kemampuan dasar membaca Al-Quran dan Al-Hadis. Kelompok yang pertama diberikan kebebasan untuk kuliah. Kelompok yang pertama diberikan kebebasan untuk memilih program diniyah atau program tahfidz. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pada kalimat yang kelima itu bersifat menyimpulkan dan menghubungkan dengan paragraf berikutnya. Jika kita bisa membuat kalimat misalnya, dengan demikian setiap mahasiswa angkatan baru wajib mengikuti program diniyah dalam rangka untuk menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan keagamaan. Nah, kata kunci pengetahuan keagamaan ini kemudian kita tarik menjadi kalimat inti di paragraf berikutnya. Nah, setiap subjudul itu terdiri dari beberapa paragraf-paragraf. Kalau bisa, setiap judul juga kita membuat rencana. Misalkan paragraf yang pertama, paragraf kedua tentang apa kata kuncinya, kalimat berikutnya juga tentang apa, dibikin. Jadi kalau kalian bisa membuat rencana-rencana itu akan lebih memudahkan untuk membuat paragraf demi paragraf. Nah, oleh karena itu saya kira merencanakan paragraf dan merencanakan subjudul dalam menulis itu penting. Karena menulis itu kan sebetulnya bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Yaitu misalnya dengan cara menabung. Jadi menabung. Setiap hari kita menulis satu paragraf. Hari kedua dapat 2 paragraf. Hari ketiga dapat 3 paragraf. Sehingga dengan cara menabung ini, itu akan memudahkan bagi kita apabila kita sudah memiliki rencana paragraf pertama menulis tentang apa. Paragraf kedua tentang B. Paragraf ketiga tentang C. Paragraf keempat tentang D, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kalaupun kita menulis setiap hari cuma 1 paragraf, itu tetap akan nyambung antara paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Karena sudah kita rencanakan sebelumnya. Nah, karena itu merencanakan paragraf, merencanakan kalimat demi kalimat dalam setiap paragraf itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang berikutnya begini. Jenis penelitian dan artikel. Sebetulnya artikel itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu artikel yang bersifat konseptual dan artikel yang mengikuti model imrat. Artikel yang mengikuti konseptual itu adalah artikel-artikel yang ditulis berdasarkan penelitian kajian pustaka atau library research. Kemudian model artikel yang kedua adalah artikel dengan model imrat, yaitu introduction, M-nya method, R-nya reason, kemudian D-nya discuss. Jadi struktur artikel model imrat ini adalah artikel yang ditulis berdasarkan penelitian lapangan. Ya. Ya. Penelitian lapangan itu ada 2, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Bahkan yang ketiga, ada model yang ketiga, yaitu penelitian mix
gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Begini, jadi tadi ada dua model. Dari mana kita menulis sebuah artikel? Tadi ada dua model ya, jadi model IMRAT dan model kajian pustaka. Kedua artikel ini sebetulnya bisa kita mulai menulisnya dari menemukan rumusan masalah. Kemudian lanjut ke hasil. Jadi yang sebelah kiri ini adalah artikel yang mengikuti model IMRAT. Maka dalam menulisnya kita mulai dari rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, baru menulis hasil. Kemudian menulis diskusi, menulis kesimpulan, menulis judul penelitian, menulis pendahuluan, dan menulis metode penelitian. Sedangkan penelitian yang mengikuti model konseptual, itu langkah pertama adalah fokus kajian. Kita menetapkan, misalkan ada 2, ada 3, atau ada 4, dan seterusnya. Langkah yang kedua adalah diskusi. Diskusi ini merupakan gabungan antara hasil dan diskusi itu dijadikan satu, sesuai dengan fokus-fokus yang ada. Misalnya, menetapkan fokus kajiannya ada 3, berarti dalam subjudul diskusi ini dibagi menjadi 3 sub. Pertama adalah fokus kajian yang pertama, B fokus kajian yang kedua, C fokus kajian yang ketiga. Lalu membuat kesimpulan, setelah kesimpulan ditulislah judul, dan yang terakhir adalah membuat pendahuluan. Nah, ini langkah-langkahnya, urut-urutannya. Selalu gini. Langkah yang pertama adalah menemukan fokus masalah. Atau fokus masalah ini sebetulnya bisa kita temukan melalui tema apa yang akan kita kaji. Maka saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menemukan tema-tema yang menarik untuk dikaji. Misalnya ada 3 cara. Yang pertama kita bisa mencari di dunia maya, di internet. Kemudian yang kedua, membaca artikel-artikel sesuai yang kita minati. Yang ketiga, mendiskusikan dengan dosen atau teman sejawat. Misalnya kita ingin mengetahui apakah tema yang ingin kita kaji ini ngetren apa tidak ngetren. Banyak dibicarakan apa tidak banyak dibicarakan. Itu bisa kita cari di internet. Dengan cara kita mencari di Google Trend. Di sini misalnya. Google Trend. Kita ketik Google Trend. Oke. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya kita ingin mencari dengan menulis kata kunci, kita ingin meneliti moderasi beragama. Misalnya. Moderasi beragama. Nah, jadi tentang moderasi beragama ini itu 1 tahun ya. Jadi ini mulai Desember tanggal 15 sampai 28 2019 itu sekitar 25%. Terus mengalami naik turun siksa sampai pada puncaknya yaitu pada tanggal 12 sampai 18 Juli 2020. Itu sekitar 99%. Sementara menurun lagi pada 26 Juli sampai 1 Agustus itu
kembali ke semula, yaitu sekitar 27%. Mengalami kenaikan lagi menjadi 56, turun sampai berapa ini, 15%, bahkan pada tanggal 20 sampai 26 September 2020 itu mencapai puncaknya, yaitu 100%. Satu minggu itu. Nah, kira-kira ini banyak menteri atau pengambil kebijakan itu membicarakan tentang moderasi beragama. Sehingga kemudian banyak dicari orang. Nah, sehingga sampai pada Desember, 6 Desember sampai 12 2020, ini cuma 33%. Lalu di mana banyak dibicarakan, misalnya kita bisa cari di sini. Nah, kalau di Indonesia itu misalnya di Maluku itu 100%, di Kalimantan Tengah itu ada 76%, di Sulawesi mana itu? Utara ini ya. Sulawesi 60%, Sentral Sulawesi Tengah ada 5%, dan Jawa Tengah itu ada 5%. Jadi selain itu tidak banyak dibicarakan. Ini yang langkah yang pertama ya. Langkah yang kedua untuk mengetahui ini, jadi langkah yang kedua untuk menentukan fokus penelitian ini adalah yaitu mendiskusikan dengan teman sejawat atau mendiskusikan dengan dosen. Misalnya bagaimana saran dosen ketika kita ingin meneliti tentang moderasi beragama. Kira-kira apa yang menarik untuk dikaji dari aspek apa yang menarik dikaji dari moderasi beragama itu. Kemudian yang kedua, biasanya dosen akan menyarankan kalian membaca artikel tentang moderasi beragama 10-15 artikel. Nah, setelah membaca 10-15 artikel itu akan diketahui aspek-aspek apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya atau belum banyak diteliti. Nah, dari situlah baru calon peneliti ini akan menemukan gap. Gap itu adalah masalah yang menarik untuk diteliti. Nah, dalam membuat rumusan masalah ini, termasuk kita juga perlu menentukan indikator dan subindikatornya. Langkah yang kedua adalah menulis hasil atau result. Kalian perlu mendeskripsikan sesuai dengan urutan fokus masalah, indikator, dan subindikator. Misalnya, rumusan masalahnya ada 2. Nah, lalu subindikatornya masing-masing ada berapa? Ada 2, ada 3, atau ada 4. Dari masing-masing subindikator itu kemudian dari masing-masing indikator dari setiap rumusan masalah itu kemudian dirumuskan subindikator. Mengapa ini penting? Nah, ini adalah dimaksudkan untuk menjadi guide, untuk menjadi pemandu bagi peneliti dalam mencari data di lapangan. Termasuk kalau kita sudah memiliki tadi itu indikator dan subindikatornya, maka dalam menulis hasil penelitian ini bisa kita urutkan sesuai dengan rumusan masalah, indikator, dan subindikatornya. Yang langkah yang ketiga tadi itu adalah menganalisis hasil penelitian dengan pendapat para ahli dan atau grand teori yang kita gunakan atau yang kita pakai. Karena pada dasarnya setiap hasil penelitian, setiap artikel itu menggunakan grand teori yang dipakai untuk menganalisis data di lapangan itu. Langkah yang keempat adalah membuat kesimpulan. Setidaknya ada 3 hal yang perlu ditulis di bagian kesimpulan di artikel. Yang pertama adalah menulis kesimpulan berdasarkan temuan dan diskusi. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 2, maka kesimpulannya juga ada 2. Jika rumusan masalah ada 3, maka kesimpulannya juga ada 3. Baru pada paragraf berikutnya menguraikan kelemahan penelitian yang sudah dilakukan. Baik dari aspek konsep-konsepnya maupun dari aspek metode penelitiannya. Paragraf yang ketiga di kesimpulan itu menulis tentang
apa yang perlu diberikan atau disarankan kepada peneliti berikutnya. Atau juga termasuk peneliti sendiri jika di kemudian hari dia ingin melanjutkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang berikutnya adalah menulis judul. Nah, jadi judul. Karena menulis judul itu sebetulnya bisa terakhir atau bisa dilakukan setelah menulis kesimpulan. Karena pada dasarnya judul penelitian itu adalah intisari dari kesimpulan. Dari kesimpulan itu kemudian kita ambil 12 kata sehingga ini menjadi judul. Nah, termasuk judul ini harus mengikuti standar kalimat sempurna. Mudah dipahami, padat berisi, dan orang membaca judul itu sudah bisa memahami arah dari penelitian yang dilakukan. Yang berikutnya, langkah yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh adalah membuat pendahuluan. Pendahuluan itu setidaknya menulis 6 hal. Yang pertama adalah fenomena apa? Misalkan tadi moderasi beragama. Data pendukungnya apa? Bagaimana kata para ahli tentang moderasi beragama? Yang kedua, teori apa yang digunakan sekiranya untuk menganalisis hasil dari penelitian ini? Kita harus mempunyai grand teori. Yang ketiga, state of the art, yaitu menganalisis posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti harus bisa menunjukkan aspek-aspek yang berbeda dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga penelitian apabila memiliki state of the art yang jelas, maka diharapkan penelitian ini akan menghasilkan atau memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari aspek akademik maupun non-akademik atau kebijakan. Karena itu ini penting. State of the art ini adalah mengkaji, menganalisis penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Inilah gunanya tadi saya menyarankan di bagian fokus penelitian ini membaca artikel-artikel 10-15 artikel. Sehingga bisa kita pakai digunakan untuk membuat satu paragraf tentang state of the art yang akan ditulis di bagian pendahuluan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Ini sudah ada, tinggal mencantumkan saja karena ini merupakan langkah yang pertama. Berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara, dugaan teoritik atau kebenaran teoritik, dugaan sementara sebelum dilakukan penelitian ke lapangan. Hipotesis ini biasanya ada dalam penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kualitatif itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian atau hipotesis ini berfungsi untuk menjadi real atau menjadi pengarah dalam menggali data di lapangan. Kemudian ini yang penting menurut saya di pendahuluan, di paragraf paling akhir itu kita menulis tentang apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Apa yang dihasilkan, yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Biasanya kalau mahasiswa menulis ini berdasarkan kajian, keterangan, uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul bla 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 bla. Nah, ini sebetulnya tidak seperti itu. Yang benar adalah kita menguraikan apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang sudah kita tulis di paragraf-paragraf sebelumnya. Oleh karena itu setidaknya dalam pendahuluan ini kita menulis 6, 7 sampai 10 paragraf. Jadi
sekitar 1000 kata berarti. Kalau dalam satu paragrafnya tadi itu 100, berarti ini ada 1000 kata. Kemudian kemudian langkah yang ketiga adalah menulis metode penelitian. Menguraikan secara lengkap, jelas, sesuai dengan urutan subjudul. Misalnya begini, dalam sebuah skripsi, tesis atau disertasi, struktur penulisan metode penelitian itu misalnya pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Kedua, fokus penelitian. Ketiga, subjek dan objek penelitian. Kemudian berikutnya metode penggalian data. Kemudian validasi data, analisis data, dan sebagainya. Ini ditulis semuanya secara lengkap, berurutan, tetapi padat. Jadi penulisan metode penelitian dalam artikel ini kurang lebih 7 paragraf atau 700 kata. Sehingga kita bisa bayangkan dalam satu penelitian kita, artikel ini itu sekitar 5.000 sampai 6.000 kata. Dengan rincian tadi itu misalnya pendahuluan itu sekitar 1.000, kemudian risalnya ini 2.000, jadi sudah 3.000, diskusinya ada 1.000, 4.000, ya kan? Nah, sehingga nanti tinggal selainnya itu bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 kata. Nah, apabila kalian membuat perencanaan yang matang dalam menulis, maka sebetulnya katakanlah sehari saja menulis 1 paragraf sampai 2 paragraf, maka dalam 1 bulan Anda sudah bisa menyelesaikan 1 artikel penelitian. Saya kira itu ya penjelasan dari saya tentang ini. Insya Allah minggu depan atau pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Baik metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran secara lebih sempurna daripada hanya membaca artikel. Sehingga dengan penjelasan ini kemudian digabungkan dengan pengetahuan, pengalaman membaca artikel sebelumnya, kalian sudah memiliki gambaran model-model penelitian yang baik studi pustaka, penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif itu sudah memiliki gambaran yang lengkap. Ini insya Allah akan mendukung pengetahuan dan pengalaman kalian nanti pada periode-periode berikutnya dalam mata kuliah metode penelitian. Baiklah, begitu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.